Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Masih Ada Harapan. Pada suatu hari, ada seorang profesor sedang mengadakan sebuah percobaan. Dia membuat sebuah kolam kecil di ruangan laboratoriumnya. Kolam tersebut kemudian diisi dengan air. Di dalam percobaan ini dia mengambil seekor tikus. Kemudian tikus yang sudah ada dalam genggaman tangannya, dia pegang erat-erat, dan sebelum dia mengadakan percobaan, ruangan yang ada dalam laboratorium tersebut dimatikan. Berarti ruangan tersebut menjadi gelap gulita. Kemudian tikus ini dimasukkan ke dalam kolam. Kita tahu bersama, tikus sangat tidak senang berada di dalam air. Awalnya tikus ini kebingungan. Dan kemudian dia berenang dengan arah dan tujuan yang tidak jelas karena dia tidak bisa melihat keadaan sekitarnya. Dia tidak bisa melihat sisi-sisi kolam. Profesor mencoba mengukurnya dengan waktu. Ternyata tikus yang pertama ini hanya bisa bertahan selama 3 menit. Dan kemudian perlahan-lahan dia menjadi lemas dan mati tenggelam. Kemudian profesor ini mengadakan percobaan yang kedua. Tetap dalam media yang sama, dia mengambil seekor tikus yang kedua. Dan kemudian seluruh lampu yang ada dalam ruangan tersebut dinyalakan. Berarti ruangan tersebut berubah menjadi terang benderang. Kemudian tikus ini dimasukkan ke dalam kolam. Awalnya keadaannya sama dengan tikus yang pertama. Berenang dengan arah dan tujuan yang tidak jelas. Tetapi karena dia bisa melihat keadaan ruangan, dia bisa melihat sisi-sisi kolam, instingnya kemudian berbicara. Dia mulai berenang dengan arah dan tujuan yang sangat jelas. Dia berenang tegak lurus. Dan instingnya kembali berbicara, siapa tahu kalau aku berenang ke arah depan, katakanlah depan itu utara. Aku bisa sampai ke tepian, kemudian aku naik dan bisa meloloskan diri. Benar, dia sampai ke tepian utara. Tapi dia tidak bisa naik dan tidak meloloskan diri. Kemudian istrinya kembali berbicara. Siapa tahu kalau aku bisa berenang ke arah belakang, katakanlah belakang itu selatan, aku bisa naik dan meloloskan diri. Sampai ke tepian selatan pun, dia tidak bisa naik dan meloloskan diri. Kembali instingnya berbicara, siapa tahu kalau ke arah kanan, ke arah timur, barat, aku bisa naik dan meloloskan diri. Berulang kali dia mencoba, tetapi tetap dia tidak berhasil. Profesor mencoba mengukurnya dengan waktu. Ternyata tikus yang kedua ini bisa bertahan hidup jauh lebih lama dibandingkan tikus yang pertama. Dia bisa hidup selama 3 jam. Dan tidak lama kemudian dia lemas dan mati tenggelam. Di mana letak perbedaannya? Kenapa tikus yang pertama hanya bisa bertahan selama 3 menit? Sedangkan tikus yang kedua bisa bertahan jauh lebih lama, yaitu 3 jam. Tikus yang pertama, karena nggak bisa melihat keadaan sekitarnya atau sisi kolam karena keadaan gelap gulita. Dia merasa bahwa tidak ada pengharapan lagi, tidak ada harapan hidup. Akhirnya dia putus pengharapan dan tidak lama kemudian dia mati dengan waktu yang sangat singkat, 3 menit. Tikus yang kedua, karena keadaan terang benderang, dia bisa melihat keadaan sekitarnya. Bisa melihat sisi kolam, itu sebabnya timbul yang namanya pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membuat dia kuat. Akhirnya dia bisa bertahan jauh lebih lama, yaitu 3 jam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila di dalam hidup ini kita mengalami kesulitan, pergumulan ataupun penderitaan, dan kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak akan kuat menghadapi kehidupan ini. Tetapi saya percaya bila dalam hidup ini sekalipun kita menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai macam pergumulan dan penderitaan, tetapi kalau kita memiliki pengharapan, kita akan kuat menghadapi segala perkara, bahkan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya pada hari ini mari kita letakkan pengharapan kita kepada Allah yang hidup, karena Dia adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Kitab Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Mari Bapak Ibu Saudara, letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Percayalah pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Percaya, selama masih ada Tuhan dalam hidup kita, selalu masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.